segenap jemaah ini tahu. Nah, bahasa jemaah juga itu ada dalam gereja. Artinya Tuhan mau ada gereja. Daud mengumpulkan jemaat Tuhan supaya mereka benar-benar yakin dan benar-benar datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi, saudara, kita lanjut di ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambil nyala pedangnya, diunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Nah, jadi saudara, sangat mudah ya, sangat mudah Daud bisa menjatuhkan pahlawannya Filistin dengan mengandalkan Tuhan. Daud yakin Tuhan yang memeliharanya, melindunginya, dan Tuhan yang ada beserta dengan dia. Di tangan Tuhan peperangan, Tuhannya Israel. Sehingga akhirnya Daud terus mengikuti peperangan, dan dia memimpin barisan-barisan Israel. Lalu kemudian dia selalu mengalami kemenangan. Saudara, akhirnya saya melihat juga dalam Mazmur 23. Daud adalah seorang gembala yang memelihara 2-3 ekor domba, kambing orang tuanya. Tetapi dia sangat benar-benar bertanggung jawab untuk memelihara itu. Dia tahu bagaimana menjadi seorang gembala. Nah, muncullah kata gembala ketika Daud memuji Tuhan, di mana Tuhan yang dinyatakan oleh Daud sebagai gembalanya yang memelihara hidupnya dan yang melindungi dia. Kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam
dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud membangun gerejanya. Daud membangun gereja Tuhan. Dia berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan berserah, memberi hati, memberi hidupnya untuk digembalakan oleh Tuhan. Digembalakan oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi, diperhatikan. Ya, saudara, Tuhan adalah gembala yang baik. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sangat senang. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan sangat respon bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga saya sering berbicara, mengatakan, Tuhan suka menunjukkan kuasanya. Karena hanya Dia yang berkuasa. Hanya Tuhan yang layak untuk bermegah. Saudara, kalau Daud mengatakan Tuhan adalah gembalanya yang memelihara kehidupannya, Yesus berbicara, akulah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10, di ayat yang 11, dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, artinya Tuhan mau memberikan hidupnya, nyawanya bagi domba-dombanya. Maka Daud yang sangat tahu bagaimana yang namanya gembala. Gembala yang baik. Gembala yang melindungi segenap domba-dombanya. Karena Daud juga belajar bagaimana pengalamannya menjadi gembala. Dia melindungi domba-dombanya dari beruang dan singa. Saudara, Tuhan akan melindungimu dari semua apapun masalahmu, dari semua apa yang membebanimu, apa yang menjadi musuh dalam pikiranmu, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau lemah. Andalkan Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia telah mati untuk kita. Dia sebagai gembala. Apalagi yang kurang, saudara? Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, apalagi? Apalagi surganya? Apalagi kemegahannya? Dia tidak akan pertahankan itu. Dia pasti akan berikan kepada kita, sedangkan nyawanya Dia tidak pertahankan. Dia berikan nyawanya untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, saya mengajak Anda, jadikan Tuhan adalah gembalamu yang memelihara, melindungimu, dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Maka Dia akan senang untuk menunjukkan kuasanya dalam kehidupanmu. Baiklah saudara, biar kiranya hari ini video yang saya buat ini menjadi berkat untuk setiap saudara yang mendengarkan. Dan datanglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap pergumulanmu. Mungkin hari ini engkau yang mendengar mengalami masalah, memiliki problema, memiliki pergumulan, maka nyatakan Tuhan dalam hidupmu dengan minta Dia untuk menunjukkan kuasanya. Andalkan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Engkaulah Yesus yang menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan juru selamat kami, Yesus Kristus. Engkau mati untuk kami dan Engkau bangkit kembali karena Engkau berkuasa atas kehidupan dan bahkan kematian. Tuhan, pada saat ini kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, setiap pergumulan kami, setiap beban hidup kami, setiap apa yang mau menyerang hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau. Engkaulah yang bekerja dalam kehidupan kami bersama-sama dengan kami. Kau pakai kami, Kau berikan kami hikmat untuk mampu melewati dan menyelesaikan semua perkara-perkara dalam kehidupan kami.
Bersama-Mu Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara. Kami mampu melewati setiap perkara-perkara. Ajari kami untuk setia dari perkara kecil, agar kami dipercayakan perkara-perkara yang besar. Dan kami percaya kami hanya mampu melewati semuanya bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.